Tiba saatnya kita bakal ngomongin tentang parfum pria yang paling laris selama tahun 2021 ini di toko online. Dan yes, gue yakin banget di antara kalian pasti udah menunggu-nunggu video ini guys, karena gue udah rutin upload video kayak gini tuh 2 tahun belakangan, dan hasilnya tuh viewersnya boom, banyak banget. So guys, bagi kalian yang penasaran dengan video ini, check this out. Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex, dan tentunya di video kali ini gue bakal kembali dengan konten yang cukup menarik bagi kalian semua, dimana gue udah meminta suatu toko yang lumayan hype, toko online tentunya, dimana dia tuh memberikan gue list so far di tahun 2021 ini, dari bulan Januari sampai ke bulan September ini guys. Kira-kira barang apa yang paling laku di toko mereka itu. Dan kalau di tahun-tahun sebelumnya gue udah ajak si Zervinco atau si ETC kerja sama bareng gue untuk bikin konten kayak gini. Dan di 2021 ini biar nggak monoton, gue ganti tokonya guys, oke? Kali ini tuh gue mewawancarai dengan toko yang namanya Gudang Parfum Impor. Ya, mereka adalah toko online yang berlokasi di Yogyakarta. So, gue udah tanyain ke ownernya langsung, dan dia tuh langsung memberikan list 12 parfum yang paling laku sepanjang 2021 ini di toko dia gitu. Dan gue pilih toko mereka tuh bukan karena nggak ada alasan guys. Yes, gue udah follow Instagram mereka, dan gue mengikuti storyline mereka, postingan-postingan mereka, barang-barang hype apa yang mereka masukin guys, baik dari designer maupun niche fragrance, dan hasilnya tuh begitu wow. Dalam seharian mereka tuh bisa terima order lebih dari 200 bahkan 300 item. It's mind blowing menurut gua. Sehingga tanpa ragu lagi mereka tuh langsung gua pilih di tahun ini, yaitu di tahun 2021 untuk collab bareng gua gitu di video ini. Gua mau disclaimer dulu kalau di video kali ini tuh gua emang sengaja nggak memasukkan yang namanya Armaf, karena ketika gua minta list pertama kali ke ownernya, dia tuh memasukkan kira-kira ada 4 produk Armaf dan juga 1 produk Emper gitu. Sehingga gue tuh minta request yang kedua, kalau gimana Armaf ini tuh diilangin gitu guys, karena kayak mau nonton aja gitu. Yes, kayak mau nonton aja gitu kalau Armaf tuh mendominasi, dan juga Emper. Di antaranya seperti Club de Nuit Siege, Club de Nuit Intense, EDT, EDP, dan juga si Milestone guys, dan Emper tentu aja yang seri toolboxnya. Dan bahkan ketika gue terima listnya, itu tuh berada di urutan 6 sampai ke 1 gitu guys. Sehingga gue bakal bilang, yes, untuk produk Armaf ini sendiri nggak perlu gue masukkan lah dalam list kali ini, karena dijamin itu tuh udah laku banget. So guys, penjelasan gue udah panjang banget. Bagi kalian yang udah tentu aja mari kita masuk dalam nomor ke-12. Gue bakal pakai handphone gue dulu biar lihat contekan, biar nggak salah gitu guys, oke? Nomor ke-12 yang paling laku di toko mereka yaitu Rokas Moustache Eau de Parfum. Sangat mudah guys, karena dia adalah salah satu wangi vanilla dalam designer fragrance yang paling enak gitu guys. So guys, bagi kalian cowok-cowok di luar sana yang suka dengan aroma sweet, vanilla, creamy, yang ada nuansa alluring, nuansa intoxicating guys, yang tentu aja bisa kalian gunakan saat kencan atau memberikan first impression yang keren di hadapan pasangan kalian untuk pertama kalinya, tentu Rokas Moustache Eau de Parfum ini bisa kalian jadikan patokan. Dan kita next di nomor ke-11. Di nomor ke-11 yang paling laku di toko mereka yaitu Paco Rabanne Ultra Red Matte. Ya, produk yang satu ini tuh sebenarnya udah lama discontinue guys, oke? Namun secara tiba-tiba, baik di luar maupun di dalam negeri, boom, itu tuh stoknya langsung berjibun. Tanpa diragukan lagi, Paco Rabanne Ultra Red itu wajib atau ada dalam list mereka. Dan itu tuh berada di urutan ke-11. Wanginya itu sangat enak menurut gua, perpaduan dari fresh dan sweet at the same time. Blood orange, vanilla, ginger, it's very good scent guys. Dan sedikit mengingatkan gua vibe-nya atau openingnya guys, dengan yang namanya Thierry Mugler Ultra Zest. Dan sekarang kita next di nomor ke-10, dan di nomor 10 ini ada satu buah parfum dari House of Paco Rabanne lagi guys. Dan ini adalah Paco Rabanne 1 Million Privé. 1 Million Privé adalah salah satu parfum yang menurut gua sangat harus diperhitungkan dari House of Paco Rabanne, khususnya yang seri 1 Million. Karena itu adalah wangi dari 1 Million sendiri, DNA dari 1 Million yang diberikan dampak smooth tobacco. Gue bakal bilang gitu guys. Dan it smells very wonderful. Gue punya parfum tersebut udah debuan, yes. Dan udah lama banget nggak masuk dalam rotasi gue, karena dalam hidung subjektif gue dan juga keseharian gue guys, parfum tersebut tuh agak susah untuk dipakai. Butuh momen yang sangat-sangat spesial, butuh momen yang
sangat intimate banget untuk bisa menggunakan parfum tersebut. Sehingga yes, parfum tersebut agak kurang gua sounding dalam video-video gua. Namun percayalah, wanginya tuh sangat-sangat amazing. Itu yang bakal gua bilang. Dan gak heran itu tuh masuk dalam list penjualan terbanyak di toko mereka. Dan next di nomor 9 ada parfum yang katanya sih kalian tuh bilang dia tuh gak enak. Wanginya tuh kayak menyat. Namun lo kok masuk nomor 9? Yes, ini adalah Bentley Intense for Men. Dan nggak heran sama sekali sih gua kalau emang dia tuh punya sekumpulan suara-suara negatif, namun tetap tuh dia masuk dalam bestseller. Karena menurut gua, dia tuh adalah salah satu wangi yang begitu enak banget, oke? Yang dibuka dengan wangi rum, dengan perpaduan cinnamon dan juga leather accord. Dan lo bakal dapetin nuansa dari incense atau dupa yang mengelilingi dari prominent notes yang gue sebutin tadi. Dan itu tuh kecium sangat-sangat enak banget, sumpah. Apalagi kalian tuh pakai saat suasana sejuk, dingin, dengan menggunakan sweater atau menggunakan jaket kulit atau menggunakan hoodie, sangat cocok dengan outfit tersebut. Sehingga gue tuh sangat merekomendasikan kalian tuh cek dengan yang namanya Bentley Intense for Men. Nggak ragu dia tuh masuk dalam list bestseller. Dan next masuk di nomor ke-8, dan di nomor 8 ini ada parfum yang sangat mengejutkan gue secara pribadi, karena ini adalah Lalique Encre Noir Sport. Dan gue sedikit terkejut dengan listnya, namun setelah gue lihat dari sisi komposisi notes-nya guys, ini tuh nggak mengejutkan sama sekali. Karena DNA dari Lalique Encre Noir tersebut adalah salah satu DNA yang paling macho dan maskulin dan enak banget. Dan emang cowok banget, emang pria sejati banget guys. Gue bakal bilang gitu. Namun di versi original itu tersebut agak susah untuk dipakai, karena dia tuh begitu thick, begitu bold, dengan nuansa inky vetivernya. Sehingga ketika tuh dia dikeluarin flanker yang ada embel-embel sportnya, justru itu tuh yang lebih ringan, yang lebih mudah untuk dipakai, bahkan untuk berpanas-panasan sekalipun. Dan itulah sebabnya guys, gue bakal bilang dia tuh masuk dalam list bestseller. Wanginya tuh enak banget, dibuka dengan wangi citrus vetiver yang ada sedikit nuansa Terre de Hermes, namun nggak berupakan copycat gitu guys. Dan it smells very very good guys, oke? Gue suka banget dengan wanginya dan nggak berlebihan kalau gue bakal bilang itu adalah niche quality on the bottle. Dan di nomor ke-7 ada Versace Eros Eau de Parfum. Yes, gue nggak terkejut kalau emang yang versi Eau de Parfumnya ini tuh bakal masuk dalam list bestseller, dan sehingga melampaui dengan yang namanya yang Eau de Toiletnya guys. Karena Eau de Parfumnya tuh adalah Simply Versace Eros yang sangat mengingatkan gua dengan versi Eau de Toiletnya yang ketika dia tuh keluar di awal batch. DNA Erosnya tuh begitu kental banget dan dia tuh sangat long lasting dibandingkan Eros EDT yang keluar di batch yang sekarang. Konon katanya seperti itu guys. Sehingga nggak mengherankan kalau yang versi EDP-nya itu bakal laku keras. Karena DNA-nya enak banget, vanilla, red apple, tonka bean, mint, wonderful scent guys. Dan absolutely tuh cewek-cewek bakal tergila-gila. Dan yes, gua nggak kaget sama sekali Eros Eau de Parfum masuk dalam list ini. Dan sekarang kita next di nomor ke-6. Dan di nomor ke-6 ini ada Lacoste. Dan ini yang versi L'Homme Intense. Lacoste L'Homme Intense adalah salah satu wangi parfum yang paling versatile yang pernah gua review. Dan mungkin yang ada dalam koleksi gua gitu. Karena dengan wangi rhubarbnya yang dikombinasikan dengan ginger, citrusy, menghasilkan wangi yang sedikit manis, sedikit fresh, sedikit asam. Dan secara keseluruhan dia tuh menjadi wangi yang sangat versatile. Bisa kalian gunakan di saat casual maupun formal. Dan bahkan dengan wanginya sendiri guys, dia tuh membawa dampak wangi yang begitu unik dalam khusus ranah parfum designer gitu. Dengan range price di harga 500 ribuan. Sehingga gue bakal bilang jika kalian tuh cari sesuatu parfum yang dia tuh versatile, bisa kalian gunakan dimanapun, kapanpun, di waktu kapanpun guys, cuaca kapanpun itu. Dan kalian tuh cuman pengen punya satu buah parfum itu aja dalam koleksi kalian, Lacoste L'Homme Intense wajib untuk kalian pertimbangkan. Dan di nomor ke-5, nggak mengejutkan kalau Antonio Banderas Blue Seduction masuk dalam list mereka. Karena yes, yang pertama harganya tuh murah, kedua wanginya tuh enak banget, melony, aquatic, oceanic yang begitu enak banget, refreshing, clean, crisp banget guys. Dan of course dengan wangi yang kayak gitu, itu tuh adalah tipikal wangi yang sangat disukai oleh kita orang Indonesia. Fresh and sweet at the same time. Dan walaupun kekurangannya itu dia kurang tahan lama,
itu tuh bisa dia kali dengan overspray. Kalau kalian belum nonton video gua 10 parfum yang bisa kalian overspray, parfum tersebut tuh gua taruh di nomor pertama loh. Dan yes, bisa kalian tonton nanti di kolom deskripsi di bawah, linknya gua taruh di sana. Dan sekarang kita next di nomor keempat, dan di nomor keempat itu adalah Davidoff Cool Water Intense. Yes, Cool Water Intense adalah pendekatan yang sangat berbeda dengan yang namanya Cool Water Eau de Toilette, dimana dia tuh membawa wangi atau DNA yang baru, berbeda banget dengan yang versi Eau de Toilette-nya, dimana yang versi Intense-nya ini tuh membawa wangi dari Mandarin Orange, dan ada juga nuansa atau wangi dari Accord Amber yang membawa kesan dampak dari sweet, creamy, sedikit pedas, ada hot-hotnya gitu guys, yang dipadukan dengan coconut. Bagi kalian yang suka dengan wangi parfum yang strong, yang kalian tuh pengen show off baik di siang maupun di malam hari, easy kalian tuh pilih dengan yang namanya Cool Water Intense. Dia tuh bisa menjamin kalian tuh bahkan mungkin bakal dibilang terlalu menyengat dengan parfum ini. Sehingga gue tuh nggak terkejut kalau Cool Water Intense justru masuk dalam urutan 5 besar dan bahkan ada di urutan keempat. Yes, dan mari kita next. Di nomor ketiga, yes, Eros Flame, guys. It's crazy. Karena menurut gua, hype-nya tuh udah mulai turun, namun ternyata dia tuh masih masuk dalam urutan 3 besar. Sangat-sangat luar biasa, guys. Karena menurut gua, Versace Eros, DNA-nya emang begitu luar biasa. Sehingga ketika Eros Flame ini muncul, gua tuh sangat suka banget. Dan gua tuh sering juga nge-mention parfum ini dalam list video gua. Banyak dari kalian yang suka dengan wanginya, dan gua sangat bersyukur banget kalau kalian tuh suka dengan rekomendasi gua. Dan itu tuh bisa bertambah ke toko-toko online di mana penjualan Eros Flame tuh meroket, guys. Oke? Yes, Eros Flame adalah wangi yang mirip banget dengan DNA dari Versace Eros, cuman yang berbeda yaitu di openingnya. Itu tuh dirubah atau diganti dengan wangi yang lebih fresh, yang didominasi oleh wangi Mandarin Orange. So itulah sebabnya kenapa sampai Eros Flame tuh super duper laku keras banget. Karena dia tuh lebih versatile, dia tuh lebih mudah untuk dipakai dibanding dengan Eros yang biasa. Baik Eau de Toilette maupun Eau de Parfum, Eros Flame menurut gua yang paling versatile dan paling cocok dengan nuansa atau cuaca yang ada di Indonesia gitu. Dan next di nomor kedua, gila banget guys, ini tuh parfum yang masih masuk dalam urutan kedua. Yes, ini adalah Davidoff Cool Water Eau de Toilette. Cool Water Eau de Toilette adalah parfum yang keluar di tahun 1988 ketika pertama kali gua lahir, guys, oke? Dan udah berjalan 33 tahun semenjak dia tuh dirilis, dan sampai sekarang tuh masih diburu oleh kalian. Dan gua tuh ngerti kenapa sampai gitu, karena pertama harganya tuh sangat kompetitif. Davidoff Cool Water Eau de Toilette cuma dihargain di kisaran 300 ribuan untuk 125 milinya, dibandingkan dengan parfum-parfum hype yang lain yang di masanya seperti Giorgio Armani, Issey Miyake L'Eau de Issey. Itu tuh dihargain lebih mahal, sehingga nggak mengejutkan kalau Cool Water Eau de Toilette ini tuh lebih laku dibanding dengan saudara-saudara sebangsanya itu, guys. Oke, dengan wangi yang super duper clean, seperti layaknya deterjen, lo bakal dapetin lavender, heavy lavender, sea accord, dengan berbagai macam nuansa dari old school seperti rosemary, cypress, kalau gua nggak salah ingat. It's very masculine fragrance dan sedikit mengingatkan gua dengan yang namanya Creed Green Iris Street. Menurut gua secara pribadi, wanginya tuh sampai sekarang ini, guys, dia tuh nggak ketinggalan zaman sama sekali. Sehingga nggak mengherankan kalau ini tuh parfum yang masih tetap laku sampai sekarang ini, guys. Dan di nomor pertama, parfum yang paling laku. Gila, ini tuh parfum yang emang gua tuh bakal berikan applause. Nautica Voyage. Gua nggak heran sama sekali, guys, kalau emang Nautica Voyage pantas masuk dalam nomor pertama, karena yes, harganya tuh murah banget dan juga wanginya spektakuler. Gue bakal bilang gitu, walaupun dia tuh kecium sintetik, sekali lagi kecium sintetik, dengan wangi cucumbernya, dengan wangi sea accordnya, aquaticnya, guys, oceanic, yang di hidung gue tuh justru lebih prominent dengan wangi timun basah atau cucumber. Itulah sebabnya kenapa sampai Nautica Voyage itu sangat-sangat gue rekomendasikan, dan tanpa henti gue bakal sounding di channel gue yang satu ini, guys. Dan itulah dia ke-12 parfum yang paling laku di toko yang namanya Gudang Parfum Impor. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian adalah salah satu orang yang beli di toko tersebut di list gue kali ini, guys. Absen di bawah parfum apa yang kalian beli di toko tersebut yang ada di list kali ini. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk tetap dukung gue dengan cara like, share, dan juga subscribe. Dan tentunya kita bakal ketemu di next video, guys. And keep smelling good. Ciao.